Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, saga ataupun drama untuk mendatangkan Victor Gyökeres yang kabarnya diminati oleh Manchester United. Tapi situasi dengan Sporting, dalam hal ini kubu dari Gyökeres sendiri ya, ini masih belum jelas menurut gue. Jadi situasinya masih sangat terbuka sekali. Apakah nanti akan ada kemudahan atau ada kepastian seperti apa? Menurut gue mungkin masih agak sedikit jauh ya. Kita lihat nih dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa pekan ke depan, apakah ada perkembangan terkait dengan situasi ini. Tapi yang menarik adalah dengan apapun keadaan Victor Gyökeres, mau dia ada halangan dengan Sporting atau mungkin ada klub lain yang berminat yang akhirnya menyodorkan angka yang mungkin disetujui oleh Sporting, menurut gua Manchester United harus mempersiapkan alternatif ya. Manchester United harus menyiapkan alternatif. Dan terkait dengan situasi alternatif dari Victor Gyökeres, nah ini yang ingin gua bahas di video kali ini. Dari Florian Plettenberg dari Sky Jerman mengabarkan kalau Manchester United secara resmi ini masuk ke perburuan untuk mendatangkan Ugo Ekitike. Sudah melakukan kontak dengan Eintracht Frankfurt dalam 48 jam terakhir ya, untuk menyatakan minatnya terhadap sang pemain dan mengumpulkan informasi. Liverpool dan juga Chelsea masih ada di dalam perburuan tersebut. Harga dari Ugo Ekitike ini ada di angka 100 juta euro. Wow. Ugo Ekitike, pemain berkebangsaan Perancis ya. 100 juta. Wow, ini angka yang menurut gue sangat tinggi sekali. Kalau gue lihat perbandingan antara Ugo Ekitike dengan Victor Gyökeres, Ugo berusia 22 tahun, Victor Gyökeres 27 tahun, tinggi badan hampir sama, market value Ugo ada di 53 juta euro, gue ambil dari SofaScore by the way. Victor Gyökeres 70 juta euro, jadi memang Victor ini lebih tinggi. Tapi kalau gue lihat dari heat mapnya, kurang lebih mereka ternyata hampir sama. Bagaimana mereka ini bergerak hampir secara merata, walaupun Victor Gyökeres nampak lebih dominan di kotak penalti lawan pergerakannya. Dari atribut-atribut passing, lalu juga attacking dan lain-lain, hampir kalau untuk passing ya, menurut gua secara dengan amatiran beda tipis di antara keduanya. Dari sisi defensif pun juga hampir berbeda tipis di antara keduanya. Ugo Ekitike agak lebih unggul sedikit, tapi dari sisi menyerang Victor Gyökeres ini unggul lebih telak dibandingkan dengan Ugo Ekitike. Bagaimana menurut gua secara dengan amatiran ini? Gua nggak tahu ya apakah ini permainan agen atau seperti apa, tapi katakanlah berita ini betul. Ya ini mengejutkan sih menurut gua karena angkanya 100 juta. Manchester United ini harus mengatur situasi transfer, PSR dan lain-lain ya. Angka 100 juta untuk pemain berusia 22 tahun yang profilnya menurut gue sering katakan ya di channel ini ya kan, gue berharap tuh ada profil berbeda. Bukan lagi pemain muda, bukan lagi striker muda, tapi memang striker yang lebih berpengalaman, yang memiliki karakter yang sudah terbukti sebagai mesin gol. Menurut gue seperti itu, karena inilah yang dibutuhkan oleh Manchester United. Bayangkan beberapa periode yang lalu Manchester United ini ataupun manajer yang sebelumnya menyatakan ingin Harry Kane. Lalu ada pemain seperti Victor Osimhen ya, yang ada di daftar. Artinya dua nama itu adalah dua nama premium yang memang dibutuhkan menurut gue. Dan ketika mereka tidak datang, memang Manchester United adalah memiliki kesulitan ya kan. Dan kali ini Ugo Ekitike, walaupun dengan secara respect ya, walaupun dia memiliki potensi, dia memiliki mungkin bakat, kemampuan, ya tapi masih 20 tahun dari Liga Jerman ya kan. Menurut gue, bukannya gue anggap dia tidak bagus, tapi ada hal katakanlah adaptasi yang menjadi tanda tanya besar. Di samping yes,
gue juga sepakat Sobat Football United, harganya ya 100 juta euro. Ini investasi yang terlalu tinggi. Dan kalau misalnya Sir Jim Ratcliffe pernah mengatakan oke, dia mengharapkan ada valuasi Manchester United yang angkanya itu lebih tinggi ya, bertambah bahkan. Ketika pemain ini didatangkan di Manchester United dengan angka 100 juta euro, setinggi apa valuasi ini bisa bertambah menurut gue? Peluangnya tidak banyak, apalagi kalau melihat situasi di Manchester United saat ini ya. Dari sisi prestasi juga belum ada kepastian. Jadi menurut gue ini kabar yang mengagetkan ya menurut gue. Dan gue lebih melihat pemain lain sih ya. Dan apakah pemain itu adalah Victor Osimhen? Nah, ini gue juga ada informasi bahwa Manchester United ini akan akan mengadakan pertemuan dengan kubu dari Victor Osimhen terkait dengan transfer kalau ada 2 syarat. Nomor 1 yaitu dia menunjukkan keinginan yang murni ya, ingin bergabung ke Manchester United. Dan yang kedua adalah dia bersedia untuk menurunkan angka gajinya. Nah, sementara di sisi lain ya masih belum jelas nih klub mana yang memang ingin dituju oleh Victor Osimhen sendiri ya. Jadi ini juga situasi yang rumit. Dan kalau menurut gue saat ini memang nampaknya Victor Osimhen tidak menjadi bahkan alternatif teratas, katakanlah dari seorang Victor Gyökeres yang memang dikaitkan secara kental ya kepada Manchester United. Pemain premium luar biasa menurut gue. Dan apakah ketika Victor Osimhen datang akan memberikan impact ke lini depan Manchester United? Menurut gue secara ringan amatiran peluang tersebut besar. Kenapa ya? Dia sudah membuktikan di Napoli, di Galatasaray, di kompetisi Eropa. Striker ini striker premium, striker papan atas menurut gue di Eropa saat ini. Tapi ya ada hal lainnya, situasi finansial dan juga bagaimana visi dari sang pemain. Ingin tidak dia bermain di Manchester United? Sungguh-sungguh tidak. Ingin bermain bukan hanya karena publisitas ataupun juga untuk mendapatkan gaji yang tinggi, tidak, tapi ikut membantu mengangkat tim ini lagi. Ada tidak dia keinginan seperti itu yang selama ini belum terungkapkan ya. Jadi ini hal yang menarik juga. Di sisi lain disebutkan Manchester United ini kan di awal bulan Juni masih terus menempatkan Benjamin Sesko dalam radarnya, walaupun Benjamin Sesko nampaknya saat ini menurut gue ya lebih dekat ke Emirates Stadium, artinya ke Arsenal. Tapi juga ada pemain-pemain lain nih seperti Hudson-Odoi, Mbeumo, dan juga Semenyo. Yang Mbeumo sedang diproses oleh Manchester United. Nah, dari ketiga nama itu, menurut gue secara ringan amatiran, ya kalau berbicara terkait dengan situasi realistis ya, peluang juga ada. Ugo Ekitike menurut gue enggak. Lalu Benjamin Sesko pun juga menurut gue dengan melihat realita dia lebih dekat ke Arsenal. Lihat realita juga dia pemain muda, gue menginginkan profil yang berbeda, striker yang lebih memiliki pengalaman, lebih memiliki senioritas, katakanlah seperti itu ya, kemampuan untuk mencetak gol. Ya, tinggal Victor Osimhen. Tapi Victor Osimhen dengan angka gaji yang lebih tinggi, ya menurut gue ini juga bukan situasi yang make sense. Gue tidak bisa hanya melihat satu bagian saja Sobat Football United. Bagian mencetak golnya saja, atau bagian usianya saja, atau bagian pengalamannya saja. Enggak, gue berusaha untuk merangkai faktor-faktor tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Dan dari situ gue tetap menilai pemain yang pernah gue katakan ini yang sebenarnya menurut gue lebih menarik untuk bisa dijadikan alternatif. Jean-Philippe Mateta dengan pengalamannya di Liga Inggris, dengan kemampuannya di Crystal Palace yang menurut gue semakin meningkat, dia bisa memberikan warna berbeda menurut gue, dari karakter yang berbeda juga ya, permainan yang berbeda. Dan dengan datangnya dia misalnya dengan angka yang tidak begitu tinggi dan lain-lain, Manchester United bisa menyiapkan ruang untuk pemain-pemain muda yang akan didatangkan ataupun yang saat ini sudah ada
untuk bisa tetap berada di Manchester United dan berkembang dengan gaya yang berbeda dengan adanya satu striker senior dalam diri Jean-Philippe Mateta. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.